Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Finisi Matematika, kita kembali bertemu di channel kita pada hari ini dengan satu topik yang sangat dinantikan oleh para matematikawan, para peneliti, khususnya peneliti kependidikan matematika. Topik itu yang menarik adalah tentang validasi instrumen yang memang lagi hangat dibicarakan di jurusan matematika UNN. Ya. Pada kesempatan ini kita menghadirkan tamu kita yang guru besar di jurusan matematika, Bapak Profesor Dr. Ruslan MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Prof. Kita akan bincang-bincang tentang validasi instrumen dalam rangka meningkatkan kualitas hasil-hasil riset dari para peneliti, khususnya mahasiswa. Sebenarnya validitas instrumen itu seperti apa ceritanya, Prof? Ya. Jadi ada 3 kata yang harus kita hubungkan tentang validitas. Jadi dan itu saling terkait. Validitas itu sendiri, validasi dan validator. Ya, jadi ada validator, orang yang memvalidasi. Validasi. Itu ya. Kemudian validitas instrumen sebenarnya bukan instrumennya. Jadi mengkhusus validitas itu ke butirnya. Butir instrumen itu. Ya. Namun kalau ada satu model yang kita gunakan di dalam memvalidasi itu bisa di samping validitas butir yang akan kelihatan, juga kelihatan juga konsistensi. Ya, validitas itu dalam, kalau kita artikan konsistensi ini adalah realitas status instrumen itu sendiri. Jadi ada 2 memang komponen di dalam standar instrumen itu, validitas dan reliabilitas. Validitas itu terkait dengan butirnya, ya. Reliabilitas itu terkait dengan instrumennya secara keseluruhan. Jadi validitas itu di butir, Prof, ya. Instrumen butir, itu adalah orientasi ke reliabilitas. Ya. Jadi sebenarnya kan butir-butir itu harus divalidasi karena seharusnya memang butir-butir itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, kalau salah ini berarti salah alat ukurnya kan, Prof, ya. Kalau alat ukurnya yang salah tidak divalidasi, itu data yang kita kumpulkan itu kan juga boleh kata tidak tepat. Ya, tidak tepat. Otomatis hasil risetnya juga tentu tidak tepat. Tidak tepat. Bahasa biasa kita kenal bias begitu, Pak. Ya, bias. Okay. Terus tidak cukupkah dengan instrumen itu yang digarap dengan baik oleh mahasiswa atau peneliti bersama dengan pembimbingnya? Mengapa harus divalidasi? Ya. Jadi ya di sini juga kemampuan sebagai pembimbing juga itu kan biasanya terbatas, dalam arti waktu yang dia gunakan pembimbing untuk melihat instrumen-instrumen itu, begitupun mahasiswa. Jadi mahasiswa dan pembimbing ini ikut membuat, ya, jadi dosennya itu pembimbing membuat, tapi perlu diklarifikasi, ya, dengan orang lain. Tapi tanda petik ahli gitu. Ahli. Oke, yang menguasai pada bidang itu, ya. Jadi ahli dalam tanda kutip. Oke. Minimal berapa biasanya ahli dibutuhkan itu? Minimal 2. Karena kita mau melihat konsistensi dari validator itu, antara validator 1 dan validator 2. Tapi bisa lebih, makin banyak lebih bagus supaya dia konsisten itu butir itu. Artinya secara formal metodologi penelitian kalau sudah divalidasi, butir-butir instrumennya itu sudah layak untuk dipakai mengukur. Iya. Gitu ya. Oke. Ya.
Baik, Prof. Terus yang berkembang adalah seorang validator itu dalam tanda petik sebagai ahli. Yang ahli itu membutuhkan mengeluarkan energi pikiran, ilmunya untuk memeriksa betul-betul itu. Untuk itukah proses validasi mempunyai nilai kemahalan, Prof? Ya. Jadi memang sebagai validator itu memang pekerjaannya berat. Ya, berat ya. Berat. Oke. Berat. Ya, Ini ya. poinnya itu berat. Kenapa? Karena instrumen itu lahir ya dari konsep teorinya. Jadi seorang validator tentu harus memahami konsep-konsep teori tentang instrumen, substansi instrumen itu. Ya. Jadi validator itu terkait dengan konsep variabel itu. Ya, itu. Teori-teori itu harus dia ya dalam tanda kutip dia harus pahami juga. Karena disitulah dia harus petik keahliannya di dalam bidang itu. Dan itulah yang harus dibayar mahal. Ya, harus dibayar. Dan memang kerjanya tidak hanya melihat begitu saja, tapi banyak komponen-komponen yang harus dia lihat. Misalnya kalau tes itu dia lihat dulu kisi-kisinya bagaimana. Kisi-kisi itu di dalamnya kan ada indikator-indikator itu tujuan. Ya, di samping itu bagaimana komponen yang ada di butir itu di tes itu. Termasuk di bahasanya harus ya, karena apalagi kalau di tes matematika itu kalau bahasanya sudah beda sedikit itu interpretasinya pasti berbeda, apalagi kalau memakai simbol-simbol itu. Iya. Terus andaikan misalnya ya saya mengajukan validasi instrumen, ada butir-butir yang dianggap tidak layak, butir-butir instrumen yang dianggap layak oleh validator. Tentu saya diberi kesempatan memperbaiki. Haruskah saya kembali ke validator untuk mengkonsultasikan kembali butir yang saya revisi itu, atau saya dipercaya bahwa saya perbaiki? Ya, jadi begini. Jadi kan biasanya kalau di mahasiswa itu kan ada pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu ikut di dalam pengembangan instrumen. Output dari pembimbing 1, pembimbing 2 dan mahasiswa ini itulah yang divalidasi. Ikut ya gitu. Di validasi ya taruhlah kita memakai validatornya ada 2. Hasil dari validasi itu bisa saja karena pembimbing 1, pembimbing 2, mahasiswa bisa saja dalam tanda kutip tidak jelimet melihat ada komponen yang tidak dia lihat. Bisa saja validator itu memberi saran dan ya. Tapi hasil dari situ tetap kembalinya hasil dari validator itu tetap dikonsultasikan sebagai mengkonsultasikan ke pembimbingnya. Iya. Oke. Terus ada kemungkinan validator itu memberi saran tapi tidak diakomodir oleh si penelitinya karena dianggap mungkin tidak relevan. Dengan kata lain tanda petik memberi saran tapi saran itu tidak harus diakomodir karena pertimbangan tertentu. Ya, bisa saja antara validator dengan konteks atau konsep yang diajukan oleh instrumen ini oleh mahasiswa bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Tapi itu mahasiswa tidak harus memutuskan kembali, tapi mahasiswa itu harus konsultasi ke pembimbing. Ya, jadi bisa saja validator itu tidak sejalan dengan pembimbingnya. Jadi harus komunikasikan. Makanya itu ada saran saya biasanya itu sebagai validator itu adalah penguji dalam proposal itu, karena sedikit banyaknya pada saat ujian proposal antara pembimbing dan penguji itu saling bersepakat di situ ya. Sudah tahu isinya ya, isi dari instrumen itu. Menarik saya kira harus memang supaya tidak kewalahan juga ya, memang aslinya itu yang dari pengujinya. Dari pengujinya. Kalau ada 2 Prof, harus ke 2 pengujinya atau bisa orang lain yang independen begitu? Ya, seharusnya ya saran saya itu dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya.
supaya dia konsisten itu konsep-konsep teori yang digunakan itu, karena kan teori bisa saja berbeda-beda antara yang satunya dengan yang lainnya, tergantung dari fokusnya. Ya. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kalau validator itu penguji, nanti di saat ujian penguji ini tidak lagi bertanya tentang instrumennya, tidak juga. Ya, bisa saja mendiskusikan itu, bisa saja. Ya. Makanya di dalam ujian itu istilahnya tim, jadi bukan menguji satu-satu. Dalam arti nanti saya belakangan. Tidak usah duduk bersama lah. Duduk bersama, membahas, saling mendengar dan saling mengisi, karena saling melengkapi. Melengkapi supaya hasil yang idealnya begitu. Supaya mahasiswa juga merasa bahwa betul-betul ide penelitiannya dibahas bersama secara serius. Ya, antara pembimbing, penguji dan sebagainya. Sebenarnya masalah ini Prof, haruskah validasi instrumen itu dikelola oleh suatu lembaga, ataukah si peneliti atau mahasiswa itu bebas memilih siapa yang langsung menemui validator yang diinginkan, ataukah harus lewat satu lembaga? Kalau iya, boleh nggak juga dia independen mencari sendiri? Jadi sebenarnya bisa saja, tapi dalam tanda kutip ya itu tadi ahli harus kita tahu jejak daripada validator ini. Kalau melembaga itu lebih bagus lagi, karena di lembaga itu sudah mengetahui kredibilitas yang bisa ditunjuk sebagai validator. Kalau lembaga lewat lembaga betul. Ada juga akuntabilitasnya mungkin yang lebih formal gitu. Dari formal dan pengalaman saya atau kami ada organisasi HEPI, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, itu ada satu unit, itu unit validitas instrumen itu. Ini biasanya teman-teman teman-teman mahasiswa yang dari Korea, dari Thailand, dari Australia itu datang. Karena itu legitimasi pernyataan validator itu dia hargai orang di sana, gitu. Dari berbagai bidang keilmuan, gitu. Dari berbagai bidang keilmuan. Jadi kalau misalnya HEPI-nya yang mencari siapa ahli. Misalnya kalau biologi bidang apa? Tanaman. Kita cari bidang tanaman situ. Asalnya begitu. Begitu. Supaya betul-betul ajak dan mengukur apa yang seharusnya diukur itu benar-benar dinilai. Terus ada pendapat juga begini yang berkembang, karena ini kalau mahasiswa kan biasalah bercerita, misalnya memvalidasi instrumen itu menghambat kita punya percepatan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, karena masih harus menunggu, membimbing lama begitu. Seperti apa menurut Prof tanggapannya? Jadi sebenarnya bukan menghambat. Bukan menghambat. Justru menambah kualitas penelitian itu. Dan di sini kalau ada proses validitas itu mahasiswa juga itu kan bisa ada sedikit edukasi buat dia. Dan apalagi kalau S1 itu nanti di S2 akan begitu, tidak ada jalan lain. Apalagi kalau di S3. Gitu. Jadi ada proses edukasi yang dia bisa lewati dan dia pahami. Betul. Dan dia pahami gitu. Dan pasti banyak ilmu baru atau informasi baru yang dia bisa dapat, Bukan cuma sampai ke validasinya itu, di validasi itu, tapi sampai bagaimana menganalisis hasil output dari hasil validasi itu. Karena instrumen itu nanti kalau orang lain yang mau pakai, pasti orang lain itu mencari identitas instrumen itu. Terus kalau instrumen saya sudah divalidasi dalam suatu katakanlah tes atau angket, kan sudah valid, kan dikatakan valid, saya bisa validasi. Bolehkah itu digunakan oleh peneliti lain dan peneliti itu tidak usah lagi? Bisa saja. Yang jelas instrumen itu jelas identitasnya. Karena validitas itu kan ada validitas isinya, ada validitas
kriterianya, ada validitas kontraknya, ya gitu. Oh ini cuma validitas isi, enggak apa-apa. Tapi identitas itu ada, betul. Karena banyak ini mengambil instrumen-instrumen yang sudah dipakai, tapi kalau kita tanya identitas dari instrumen itu gimana, itu yang tidak ada. Itu betul. Nah, itulah yang dicari teman-teman yang dari Korea, dari Thailand itu, karena itu ada kuat itu. Jadi ada proses itu kelihatan, dan ada output dari hasil validasi itu, ada identitas yang dia bisa, itu yang dia gunakan. Satu lagi nih Prof, yang paling penting juga ini mungkinnya dalam pengalamannya Prof memvalidasi, kira-kira butuh berapa lama tuh satu instrumen divalidasi supaya ada kepastian ini, tidak misalnya terlalu berlama-lama. Kita berapa lama ya? Apakah 17 butir ya boleh? Ya begitu juga bergantung oleh konsep-konsep teori yang dia sampaikan ke kita. Jadi kita harus tahu. Jadi makanya kalau kita mau memvalidasi, perlu kita minta proposalnya yang itu. Ada definisinya situ kan kita indikator-indikatornya apa, dan teori yang digunakan itu apa, itu kan gitu. Kalau itu lengkap, saya kira itu bisa saja, bisa lebih cepat. Kalau tidak itu lengkap, biasanya validator sebagai validator yang baik, biasanya dia mencari lagi apa. Nanti butuh waktu lama. Ya, butuh waktu lama. Harus disadari. Kalau ada itu ya kita terfokus ke situ, saya kira itu tidak terlalu bias juga. Ya, mahasiswa mungkin selama ini kalau merasa lama itu kan Pak, pertama tidak mengumpul proposal, tidak mengumpul kisi-kisinya, konten materinya juga masih cari. Begitu. Terima kasih Prof. Ini kita membahas ini adalah mengangkat isu-isu yang memang biasa dibicarakan di tingkat para peneliti atau para mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan. Ada satu hal lagi. Biasanya di skala-skala instrumen itu juga, biasanya kita harus hati-hati karena banyak, skala pengukuran itu kan bertingkat juga. Jangan hantam melihat angka langsung hantam statistiknya, pakai rata-rata menganalisisnya. Itu. Jadi skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kadang itu dia hantam skala nominal, ordinal, dia hantam cari rata-ratanya. Itu juga itu. Karena sudah melihat angka, langsung hantam itu. Padahal itu kan tidak semua angka itu. Tidak semua bisa dirata-ratakan. Itu ya. Di dalam validitas isi itu bisa kita lihat semua. Selain itu Prof, ada tips-tips mungkin bagi mahasiswa atau para peneliti pemula supaya tidak berlama-lama dia di konsultasi instrumen di validator. Kira-kira apa yang harus diperhatikan selain dengan memperhatikan tadi skala pengukuran dari Jadi ada dua sebenarnya yang saya biasa wanti itu, kuasai konsep itu, kemudian kuasai substansi materinya kalau tesnya itu. Kadang juga ada mahasiswa misalnya saya kemarin menguji bilangan bulat dia tidak pahami, begitu. Bilangan bulat dia tidak pahami. Gimana batasnya bilangan bulat? Nah itu dia tidak pahami. Tergantung saja di kepalanya minus 9. Padahal minus 9 kan masih ada di belakangnya gitu kan. Tapi disuruh definisikan itu yang biasa tidak bisa, gitu kan. Jadi selama proses validasi ini biasa ada tanya jawab antara validator. Pada saat kita musyawarahkan, hasil kan dia serahkan sama kita, kita periksa. Setelah itu kita musyawarahkan ke mahasiswa. Itu ada proses pembimbingan juga sebenarnya terjadi. Ada proses pembimbingan situ. Tapi yang dibimbing itu adalah berkaitan dengan konten instrumen itu. Gitu. Boleh nggak validator sampai membahas tentang metodologinya secara keseluruhan? Boleh-boleh saja, tapi memberi sekedar tidak. Jangan sampai dia yang dominan untuk memutuskan itu, tidak. Tapi tetap kembali ke pembimbing. Tapi resikonya itu kan Prof bilang validator itu boleh dari penguji. Nah ini biasanya kalau mahasiswa kalau sudah bilang penguji,
kalau ada sesuatu yang disampaikan kalau tidak diikuti, takutnya ini penguji ini. Nanti beresiko pada kelulusan. Saya kira itu sebagai penguji itu harus gitu. dihilangkan itu. Ya, itu ya profesional lah kita. Iya. Betul. Ya. Ini harus tahu nih, jangan selalu berpikir ada berkuasa pengundinya menentukan, tidak. Sepanjang masih diskusi keilmuan, saya kira semua bisa dibicarakan. Tidak harus berimbas pada kelulusan. Ya, tidak bisa begitu berdampak ke situ. Tapi kita bagaimana posisi kita? Sebenarnya validator itu kan sebenarnya dosennya dia juga misalnya. Gitu. Dia harus ikut larut di situ. Bagaimana dia meluruskan? Itu. Karena meluruskannya di kepalanya mahasiswa ini yang sering. Oke, Prof, terima kasih bincang-bincangnya. Saya kira sangat berarti. Ini kita sengaja mengangkat isu yang memang banyak dibicarakan oleh mahasiswa yang menyusun skripsi atau tesis atau disertasi S1, S2, S3. Semoga bermanfaat. Prof, terima kasih. Sahabat PGC Matematika, inilah bincang-bincang kita pada pagi hari ini, mengangkat seputar isu yang lagi hangat. Jika ingin berkonsultasi lebih banyak hal tentang instrumen dan validasinya, bisa menghubungi Prof. Ruslan yang ada di jurusan matematika atau yang ada di PIP. Ya, silakan menghubungi beliau. Beliau sangat terbuka sekali menerima kita. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.